Pernahkah kamu merasakan kalau main game itu kok gampang bosen, kok tidak seasik dulu? Apakah ada yang salah sama gamenya? Halo bos, sesuai yang sudah saya ucapkan di awal tadi, kenapa kok kita itu sudah tidak bisa menikmati game seperti waktu kita masih kecil? Kira-kira ada yang salah dari gamenya atau enggak? Atau memang dari kita sendiri yang sudah bertambah usianya? Oke, di sini saya bakal bahas satu-satu ya, dan saya juga akan kasih tahu solusinya. Oke, seperti itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Enggak, bercanda. Jadi di sini saya mulai dari yang nomor satu, yaitu waktu. Kamu main game ini pastikan waktunya itu sudah bener. Waktu yang sudah bener itu maksudnya gimana bang? Jadi gini, kalau misalnya kalian itu bekerja, kan kalau nyampe rumah itu capek, terus akhirnya kalian bermain game sebelum berangkat bekerja. Dan ini saya sangat tidak menyarankan. Kenapa kok saya tidak menyarankan? Bisa jadi begini, kalian kurang 10 menit lagi kerja dan waktu kalian bermain itu kebetulan pas waktu combat. Nah, gimana itu? Antara terburu-buru mau berangkat kerja tapi gamenya ini lagi seru. Jadi itu adalah penyebab kalian tidak bisa menikmati game tersebut. Jadi di sini usahakan main di waktu yang tepat. Untuk rekomendasi saya, kalian mainkan saja seperti ini. Kalau buat teman-teman yang kerja, pulang kerja itu mandi, makan. Nah, habis makan itu kan nyantai, yaitu kalian pakai buat main PS atau main Xbox atau main game di PC, di HP. Ya seperti itulah ya, karena kan dalam kondisi rileks, kalian juga udah tidak terbebani pikiran, main game itu terasa lebih tenang. Coba saja kalau nggak percaya ya. Tapi kalau capek gimana ini bang? Karena pekerjaannya ini terlalu berat, jadi tidak memungkinkan. Kalau sudah makan, biasanya saya itu istirahat, tidur. Kalau seperti ini, ya kita main saja pas waktu besoknya itu libur atau pas waktu libur. Ya supaya untuk kesehatan juga ya, kalian pikirkan juga kesehatan kalian. Tapi buat teman-teman yang belum bekerja dan masih sekolah, tentunya kalian mempunyai banyak waktu ya. Bisa pas waktu pulang sekolah, atau mungkin bisa pas waktu liburan. Misalnya hari Minggu atau pas Sabtu malam Minggu, itu kan waktu-waktu yang nyantai ya kalau menurut saya itu. Ya daripada kalian kelayapan gitu kan di jalan, dan di rumah kalian kebetulan punya PS atau punya Xbox, ya kan lebih baik bisa main game di rumah ya. Jadi kuncinya yang nomor satu ini ada pada waktu bermain. Usahakan pilih waktu bermain yang paling tepat, yang tidak menyiksa diri Anda. Terus kemudian yang kedua yaitu kamu terlalu banyak pikiran. Terus terang saja ya, saya pernah mengalami kalau saya banyak pikiran terus disuruh main game, apalagi gamenya itu yang teka-tekinya sulit, itu saya malah tidak bisa fokus ke game. Akhirnya ya udah, dikit-dikit lihat walkthrough, jadi akhirnya ya nggak ada perjuangan gitu di dalam game tersebut. Apalagi kalau game tersebut loadingnya itu lama. Loadingnya lama karena kalian menunggu, akhirnya kalian ke-trigger sama pikiran-pikiran kalian. Itu malah percuma. Niatnya main game buat ngilangin stres, malah makin parah. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan bermain game ya. Tidak semua stres itu bisa diselesaikan dengan bermain game. Jadi fisiknya itu bermain game, tetapi pikirannya itu kemana-mana. Entah kalian kepikiran pekerjaan, kepikiran tugas, atau mungkin masalah-masalah lain. Ya kan, itu sangat membebani ya. Jadi akhirnya malah menyiksa diri kita. Contoh, misalnya besok ada tugas atau pekerjaan yang sebelumnya itu tidak pernah kamu kerjakan. Jadi kamu itu tidak menguasai pekerjaan atau tugas tersebut. Akhirnya kamu kepikiran terus. Nah, kalau kondisinya seperti ini, harusnya Anda mempersiapkan diri Anda buat besok. Jangan dipakai buat bermain game. Kalau kalian bermain game sekarang dan kemudian kalian kepikiran buat besok, ya yang ada kalian malah tambah stres.
Karena kan sudah tahu pekerjaan atau tugasnya sulit, harusnya dipersiapkan mulai dari hari ini. Ya fungsinya apa? Ya supaya besok itu tidak terlalu sulit lah minimal ya. Nah kalau kondisinya seperti itu, saya sendiri pun ya lebih memilih untuk meninggalkan game ya, daripada saya bermain game tapi pikiran saya itu ke tugas atau ke pekerjaan, dan itu rasanya sangat berat sekali di pikiran. Akhirnya kalian malah capek sendiri. Terus kemudian yang ketiga, yang ini sudah nggak bisa dibohongi ya, yaitu usia. Ya jujur saja, waktu kita masih bocah atau pas waktu kita masih sekolah, sama usia kita yang sudah bekerja atau yang mungkin sudah punya keluarga, pola pikirnya tentu saja sudah berbeda. Terus kekuatan fisik itu juga sudah berbeda. Jadi ya wajar kalau kita tidak bisa menikmati game seasik waktu kita masih kecil. Yang dulunya main game itu berjam-jam gak pusing, sekarang pas waktu udah dewasa main game malah kena motion sickness. Karena kondisi orang ini itu berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri main 2 jam 3 jam itu saya rasa udah lama. Kalau buat saya ya, kalau lebih dari itu saya pernah gas, itu malah saya pusing sendiri. Terus kemudian kalau di punggung itu kalau kita terlalu lama duduk itu kayak agak sakit gitu ya, ya mungkin kurang minum kali ya. Jadi memang untuk faktor usia itu nggak bisa bohong. Bisa jadi karena kita itu udah keseringan bekerja sambil duduk, akhirnya nyampe rumah itu kan kita harus meluruskan punggung kita. Ya bisa berbaring mungkin, tapi malah kita pakai buat bermain game. Akhirnya ya tambah capek. Tapi kalau misalnya yang bermasalah itu di gamenya, kalian tidak bisa menikmati, ya kamu cari saja game yang cocok sama usia kamu. Misalnya kamu ini nggak suka game yang terburu-buru, maunya yang santai, ya mungkin teman-teman bisa cari game-game yang kayak GTA gitu kan, nggak harus misi ya, karena kalian itu bebas mau kemana saja itu kan bebas. Bahkan ada yang bisa dipasangi mod, dipasangin apa gitu supaya mempermudah gameplay kalian. Ya mungkin pakai anti polisi, terus darah tak habis, uang unlimited. Jadi kalian nggak terlalu berpikir keras ya untuk memainkan game tersebut. Daripada kalian susah-susah farming uang di dalam game buat beli senjata, buat upgrade mobil atau buat upgrade yang lainnya, ya kan memakan waktu lumayan banyak. Akhirnya kalian malah bosen sendiri. Jadi ada jalan pintas ya, bisa pakai bantuan mod atau cheat. Tetapi kalau kalian tidak suka sama game yang terlalu bertele-tele atau mungkin terlalu lama, jadi pindah ke lokasi satu ke lokasi lainnya itu terlalu lama, nggak bisa diteleport, ya kalau dalam kasus ini saya menyarankan jangan main game yang open world. Cari saja game petualangan yang nggak open world. Karena kalau nggak open world, di situ kalian nggak bakalan nyasar ya. Kalau game open world itu kan dilepas. Jadi kalian bisa pergi ke mana saja, mau ngapain itu juga terserah. Tapi kalau game yang nggak open world, ya sudah fokus ke story-nya ya. Kalian mungkin bisa cari sedikit-sedikit item. Contohnya di God of War 3, kadang-kadang kan ada 2 jalan. Nah, jalan yang kiri itu buntu, tetapi di situ biasanya ada peti. Kalau dibuka itu isinya kadang mata, kalau nggak gitu bulu, kalau nggak gitu tanduk. Ya, tanduk. Wah, gak lupa saya sama God of War 3. Nah, itu malah menyenangkan itu ya untuk dijelajahi gitu. Tapi ya tetap gamenya itu nggak open world. Jadi kalian nggak bakal nyasar, jalannya itu cuma satu. Tapi kalau misalnya kayak gini gimana bang? Open world nggak cocok, nggak open world nggak cocok, terus game sport atau game sepak bola juga udah nggak cocok. Ini kasusnya gimana ini? Karena saya di sini tuh gampang bosen. Well, kalau kayak gitu ya mendingan yo, ini saran dari saya. Kamu nonton saja di YouTube live streaming orang bermain game, karena kan di situ pasti rame banget ya, streamernya juga ngomong, terus ada chat-chat yang masuk, biasanya kan kadang dijawab itu. Jadi ada interaksi di situ sama orang-orang lain, dan saya rasa itu juga menyenangkan ya, daripada kita bermain
game yang di rumah itu kan sendirian. Kalau di situ kan bisa ngobrol-ngobrol sambil bermain game. Sambil nonton game maksudnya. Jadi selain menikmati cerita di dalam gamenya, di situ juga bisa bercanda, bisa berinteraksi dengan orang-orang lain ya. Terus kemudian yang keempat, ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena kan gini, kalau misalnya kita sudah usia di atas 20, itu kan kita pasti fokusnya ke kerja ya. Kalau misalnya main game doang nggak ada duitnya ya pasti lama-lama juga males lah ya, pasti ada kepikiran seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, ya sekalian aja kamu jadikan profesi. Mungkin kamu bisa jadi joki, atau mungkin bisa live streaming di YouTube atau di platform lain yang sekiranya itu bisa menghasilkan uang. Atau kamu juga bisa buat konten game, terus kamu masukkan ke YouTube atau ke platform lain yang sekiranya juga bisa menghasilkan uang. Kadang-kadang gini, kita itu nggak menikmati gamenya, tetapi karena ada duit di situ, akhirnya ya disikat juga. Jadi kalau mendapatkan uang kan tentunya ada semangat lebih. Ya meskipun nggak suka gamenya, tapi karena ada uang ya kan kita jadi seneng juga gitu. Ya itu aja sih. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.